Kata Habib Umar, "Lau kabbarullah haqiqatan lama takhasamu lama taqatalu." Seandainya mereka membesarkan Allah dengan sesungguhnya, tidak akan saling membunuh, tidak akan saling caci maki, tidak akan saling bertengkar. Kalau sebenarnya mereka membesarkan Allah, karena yang membesarkan Allah tahu hak-haknya Allah. Haknya Allah pada hambanya yang beriman, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dilukai darahnya, tidak boleh dihina kehormatannya. Itu haknya orang yang beriman. Allah menentukan begitu, karena dia beriman kepada Allah harus dijaga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadir kita kembali di majlis ilmu di subuh yang berkah dalam keadaan sehat walafiat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melewati sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka akan dipermudah untuknya jalan menuju surga. Jalan menuju majlis ta'lim adalah jalan yang akan mempermudah jalan kita menuju surga. Karena jalan menuju surga semakin terang, semakin jelas, semakin terdeteksi dengan ilmu yang kita peroleh. Jika sehariannya jalan yang ditempuh hanya untuk hal duniawi saja atau bahkan perbuatan dosa, maka justru akan menggelapkan jalannya menuju surga. Perjalanan kalian dari rumah menuju majlis taklim ini, kalian lihat jalan tadi subuh ramai apa sepi? Pada kemana? Tapi sebentar lagi jam 7 kurang 10 menit atau jam 8, jam 9, jalanan yang kalian akan lewati sepi apa ramai? Di waktu subuh jalanan begitu sepi. Di waktu jam 9, jam kerja, jalanan sangat lara, sampai yang mau nyebrang kadang susah. Jika hal ini menunjukkan pada sesuatu, ini tiada lain menunjukkan kecintaan pada dunia yang berlebihan dan kealpaan terhadap akhirat. Karena mayoritas umat Islam harusnya azan subuh juga jalan ramai mau menuju masjid. Kalau keluar semua, tapi karena tidak keluar,
Kecuali minggu yang lalu sampai akan melihat hatta subuh tetap ramai karena antri BBM di pom bensin. Tembus subuh, betul? Tembus subuh. Jam 2 malam Qiyamul Lail kita lihat barisan yang terus rapi. Bahkan jam 3 sampai subuh. Sekarang sudah lancar, tidak ada lagi antrian. Pernah enggak ngelihat antrian subuh di masjid? Rebutan soft di masjid. Kejayaan umat Islam dilihat saat ramainya solat subuh seperti ramainya solat Jumat. Kalau jenengan lihat subuhnya ramai seperti Jumatan, Islam jaya. Kenyataannya hatta Jumat pun mulai sepi. Ramainya ketika qad qamatis shalah. Berarti kita berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Makanya sedikit banyak adanya majelis subuh ini meramaikan jalan untuk menuju Musalla An-Nur, menghadiri majelis taklim ilmu agama. Itu pun hanya Rebu saja. Itu pun montak repot. Ya doanya semoga kita selalu direpotkan dalam ilmu dan kebaikan, dan tidak direpotkan dengan dunia dan kemaksiatan. Sebagian jiwa Allah repotkan dengan kemaksiatan dan keduniawiaan. Tidak bisa menikmati tenangnya suasana, sejuknya ruangan, empuknya karpet, nikmatnya kopi seperti yang kalian rasakan. Mereka terjebak dalam sebuah kesibukan yang tidak ada ujungnya. Terjebak dalam sebuah kesibukan yang tidak ada hentinya. Tiap hari kayak gitu. Rezekinya ada di pasar itu, subuh itu, jam itu, sehingga tidak bisa mencicipi nikmatnya majelis taklim subuh. Rezeki kalian mungkin ada di jam 9 nanti. Tidak tabrakan dengan urusan akhir. Minta sama Allah supaya bagian rezeki yang didapat tidak menabrak waktunya kita dapat akhir. Sebagian orang tidak bisa. Sudah kantornya bareng sama kantornya majelis taklim. Iya apa tidak? Makanya minta supaya disibukkan dalam kebaikan. Ini kita kan bisa hadir kan tidak ada kesibukan duniawi. Coba dipancing dengan satu aja kesibukan dunia. Ada pesanan kek? Hadir enggak? WA sama seporan Habib beda pesanan. Gini bobotan. Jadi saya mau doa bingung supaya dikasih pesanan apa tidak ini? Ya Allah, paringi pesanan tapi cek sampai hari Rebu ya Allah. Rebu abdina ngaji Gusti. Kemis tak napa. Supaya tidak tabrakan dengan perdagangan akhirat kita. Akhirnya karena sudah biasa ada pesanan hari Rabu, tidak hadir sekali. Kemudian sebulan lagi ada pesanan lagi, tidak hadir 2 kali. Nah, kemudian tidak hadir 3 kali. Hadir majelis ilmu itu sama dengan nonton film. Pernah lihat film Indosiar? Jujur. Dahulu kala lihat film Indosiar pernah?
Kan itu film selalu dibuat dengan episode 21 bersambung. Penasaran tidak? Tertarik tidak? Besok malamnya itu kue TV na. Dekik serina temu benmu sana kena. Perang mendekik. Kan gitu ya? Tapi di saat kamu absen sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, ndak lihat, ndak tahu ceritanya, ndak nyambung lagi, ndak lihat nanti malam sinetron, lepai lah, lupa saya ceritanya gimana, kurang menarik. Kecuali kalau lagi disempatkan, bisa kamu lihat lagi dan tertarik lagi. Tapi ketika keseringan absen, ketertarikanmu berkurang dengan film itu, setrumnya berkurang. Itu kenyataannya seperti itu. Begitu juga majelis taklim, majelis at-taubah, majelis subuh. Ketika kamu rutin bersambung dari episode ke episode, kamu nyambung, sekarang rukunnya sholat, sekarang yang kedua, kemarin bab niat, nanti apa ya, takbiratul ihram gimana ya, bersambung. Dan itu pun seminggu terlalu lama sebenarnya. Sinetron itu tiap malam loh ya. Untuk mempertahankan ketertarikan itu tiap malam. Kita ini seminggu tuh sudah ditabrak pesanan, sudah ditabrak kesibukan, sehingga berkurang. Betul? Ketika kamu udah hadir sekali, 2 kali, 3 kali, berkurang keinginanmu, ketertarikanmu dengan majelis itu. Akhirnya ya wes, gak hadir. Akhirnya gak hadir lagi, gak hadir. Pas terus elang. Ini saya lihat elang nih. Saya hafal orangnya, kemana dia? Jadi jangan katakan tidak hadir, karena itu akan berpengaruh pada kemauanmu, nanti akan mulai berkurang. Kamu tidak akan tertarik lagi, kamu tidak akan penasaran episode berikutnya kalau kamu tidak melihat episode sebelumnya. Faham tuh? Kalau kamu sudah disibukkan dengan yang lain, pas kamu apalagi sampai kamu punya kesibukan baru yang lebih asik ke jiwa kamu, sudahlah ditempatkan di majelis subuh yang asik, kemudian kamu udah hadir, pas dikasih kesibukan yang lain, apa itu nonton TV, apa itu online, apa itu kesibukan lain mulai subuh. Akhirnya Allah rubah, tadinya keasikanmu dengan ilmu, kemudian keasikanmu dengan dunia. Mahrum, orang ini tidak dapat bagian dari Allah Subhanahu. Jadi apapun, bagaimanapun keadaannya, pastikan akan hadir di majelis Rabu subuh untuk istiqomah. Besok subuh, misalnya Rabu, malam ini diajak jalan, pulang nanti jam 1, nanti saya capek, subuh tidak hadir, maaf, saya tidak bisa, besok saya ada janjian sama majelis subuh, nanti lain, kalau waktu lain tidak apa-apa. Begitu. Jangan panjang dekik lah, nyampe rumah jam 1 geblak, sepuluh masih ada Rebo berikutnya, akan ngefek pada semangatmu dalam menghadiri Allahumma shalli ala Muhammad. Saya nih eman-eman nih majelis subuh ini. Saya datang jam 1. Jam berapa? 1. Saya dari Surabaya, saya berobat. Sebenarnya capek nyupir sendiri, tapi mikiri eman dengan kalian, takut kalian nyampe sini tidak ada kajian. Tak pokso sing nyetir, nyampe sini hilang capek saya ngelihat musola ini penuh dengan kehadiran. Ken mon sepe kena. Masalah Muhammad. Jadi ayo kita belajar untuk seistiqomah. Saat kita menjadi dunia, kita harus lebih istiqomah saat menuntut ilmu agama, karena ini yang akan kita bawa pulang
saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah semoga diparingi keistiqomahan. Jammilna bil afiyah wassalam, haqiqna bittaqwa wal istiqamah, a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a, amin ya rabbal alamin. Baik, saatnya kita menambah ilmu pengetahuan kita dari kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Kita bercerita tentang niat di pertemuan yang lalu, betul? Bahwa niat termasuk rukun dari rukunnya Ada tingkatan-tingkatan niat. Kalau sholatnya fardu, 3 yang harus diingat saat niat. Ta'yin, yaitu kalimat usolli, kemudian fi'il usolli, ta'yin ditentuin, duhur misalnya, kemudian fardiyah, kefarduannya. Jadi yang paling sempurna adalah usolli fardot duhri. 3 hal ini yang wajib disebut saat nih aku niat sholat fardu lainnya hukumnya apa? 4 rakaat mustaqbilal kiblah, hukumnya apa? Kecuali jika kamu makmum, kamu juga wajib berniat makmum. Atau kamu qashar 2 rakaat, duhur jadi 2 rakaat, wajib juga diniati qashron 2 rakaat. Itu tambahannya kalau jamak qashar. Paham tuh? Kalau makmum tambah makmum, kewajibannya ditambah dengan makmum. Kalau sholat sunnah datus sabab atau wagat yang punya sebab atau waktu, seperti sholat duha, sholat witir, qobliyah, maka yang wajib dalam niat hanya 2, yaitu al-fi'il usolli dan ta'yin, ditentuin. Usolli duha misalnya, rakaat ini sunatan, itu sunnah semuanya. Paham? Nah, baik. Kalau sholat sunnah mutlak, tidak punya waktu dan tidak punya sebab, mutlak, ingin sholat begitu aja, maka cukup dalam niat yang wajib hanya apa itu? Al-fi'il atau usolli mau kamu 200 rakaat, 100 rakaat, monggo usolli saja. Itu maratibun niyah, tingkatan-tingkatan dalam sudah lewat penjelasannya. Sekarang ats-tsani, yang nomor 2, wa yaqulu, itu ketemu bihaitsu yusmi'u nafsahu. Dan nomor 2, dia berkata sekiranya dirinya mendengar sendiri, memperdengarkan pada dirinya. Kakulli ruknin kauli, seperti semua rukun kauli, semua rukun perkataan. Apa yang harus diperdengarkan pada dirinya sendiri, Beb? Rukun yang nomor 2 yaitu takbiratul perkataan, yaitu kalimat Allahu Akbar. Wa huwa tsani arkaniya, itu adalah rukun yang kedua dari rukunnya Berarti dari sini kita akan bahas tentang rukun yang kedua dari rukunnya sholat. Apa itu? Takbiratul ihram. Takbir dari kabbara yukabbiru takbiran, membesarkan. Al-ihram, ihram ya mustaq dari haram. Takbir yang haram, takbirnya haram ini. Kenapa dinamakan takbir haram, Bib? Li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalami wa ghairi dzalik. Dinamakan takbirul ihram
takbir haram karena mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Makan, ngomong, minum, itu sebelum takbir hukumnya apa? Halal. Monggo silahkan panjenengan makan, panjenengan minum. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, takbiratul ihram, yang halal, makan, minum, ngomong, jadi makanya dinamakan takbiratul ihram. Karena dalam sholat tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi ngomong, tidak boleh lagi minum, walaupun itu satu butir, tidak boleh. Itu sebab musababnya dinamakan takbiratul ihram. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Sebelum sholat boleh makan? Setelah takbiratul ihram boleh makan? Itu makanya ihram. Paham di sini? Sama dalam bab umrah, bab haji. Saya sudah ihram, saya sudah niat ihram umrah atau niat ihram haji. Yang sebelumnya halal, haram tidak boleh. Apa misalnya? Pakai minyak. Kan kalau sudah niat ihram umrah, tidak boleh. Pakai minyak tidak boleh. Motong kuku sebelumnya boleh. Motong rambut sebelumnya boleh. Tapi kalau sudah nawaitul umrata wa ahramtu biha, ini yang umrah sama saya, nanti dibimbing sama saya. Sambil ngeding melolot tak daftar. Insyaallah Habib Sabtu berangkat, doakan ya. Motor apa sampean? Minyak apa sejadah? Hajar Aswad, Hajar Aswad. Kak nyumbang Hajar Aswad. Wassalamualaikum Muhammad. Makanya kalau ikut umroh ikut Habib, insyaallah dibimbing ya. Jangan langsung daftar, langsung nabung biar tarik lerekan ke lain. Kalau uangnya ada ditabung, saya tunggu sepeda, burung nanti ya. Jadi kalau sudah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi, aku niat haji dan aku ihramkan diriku untuk haji. Kalau sudah niat kayak gitu, yang tadinya halal haram. Ihram dalam haji atau umrah tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku sampai tahallul. Kalau dalam haji atau umrah tahallul, nanti kalau sudah selesai rukun-rukun haji umrah baru potong rambut, baru sudah halal lagi. Kalau dalam sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelumnya halal makan, minum, ngomong. Allahu Akbar haram, tidak boleh. Sampai kapan? Sampai sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tahallulnya sholat ini. Halal sudah, menghalalkan diri. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum, monggo langsung minum boleh, langsung ngomong boleh. Paham di sini? Ada batas tertentu. Kalau kita melakukannya takbiratul ihram atau ihram dalam haji dan umrah, tidak boleh yang sebelumnya halal sampai menyelesaikan salam atau tahallul, baru halal lagi yang tadinya haram. Paham tuh? Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Syarat di dalam takbiratul ihram, ada syaratnya biar sah. Ada berapa syarat? Ada 20 syarat. Masya Allah. Cuma Allahu Akbar pendek. Ada berapa? Biar sah ada berapa syaratnya? Masya Allah. Ayo dicek ini, betul apa tidak takbiratul ihram kita ini selama ini dalam sholat. Ada berapa syaratnya? Masya Allah. 1. Syurutun li takbiri sama'uka antagum wa bil arabi takdimuka Allahu awwala. Yang pertama itu ada abiyatnya, ada bait syairnya dikumpulkan oleh ulama. Saya perinci satu-satu. An yusmi'a nafsahu hurufaha. Syarat yang pertama, huruf-hurufnya harus didengar oleh diri sendiri. Allahu Akbar, hurufnya pribadi diri sendiri harus mendengarnya. Tidak boleh kalau cuma dibaca tidak didengar. Bui, tidak boleh, tidak sah. Harus suara. Kok kadang sholat semalam tidak ada suara takbirnya? Bukan niat dalam hati ya. Ya rukun pertama, rukun kedua kan takbir. Takbirnya harus diperdengar. Ya jangan nyaring-nyaring ngongku.
Pangalaya imam sampean. Imam pakai mic kalah. Allahu Akbar, kredo. Sekiranya dengar diri sendiri, kasihan yang di sampingnya takut terganggu. Jangan kardiman. Nomor 2, antakuna halatal qiyam, ay antakuna takbiratul ihram halatal qiyam fil fard. Posisi takbiratul ihramnya posisinya saat dia berdiri. Diri tegak baru Allahu Akbar. Jangan kamu lagi masih duduk mau berdiri takut telat sama imam langsung Allahu Akbar. Mun keburu mangkat beri, saya mangkat sekarang. Paham dong? Nomor 3, antakuna bil arabiyyah, harus pakai bahasa tidak boleh diterjemahkan. Allah Maha Besar atau imamnya bahasa Jawa, makmumnya bahasa Madura. Ya apa kalau Jawa? Allah Maha Gede, makmumnya Allah Seko Besar. Salbut kalau pakai bahasa lain. Harus bahasa ini Arab, bahasanya ahli bahasanya ahli surga. Untuk kita berdialog dengan Allah, Nabi mensyariatkan harus pakai bahasa Nabinya diturunkan di negeri Qurannya juga bahasa bahasa dialog kita dengan Allah juga bahasa Mau benci sama Arab? Why? Tidak boleh benci sama Arab karena itu bahasa Terlepas kamu punya masalah sama orang Arabnya nyuri, ya salahkan yang nyuri, jangan nyalaki orang Arab semua. Faham tuh? Saya udah suka sama orang Arab, ya salahkan pribadinya, individunya, oknumnya, jangan pukul rata. Pokoknya sing bau Arab. Pokoknya gak gelem Arab asli, cinta tanah air. Loh iya silakan, sama kita juga cinta tanah air. Jangan benci sama Arab karena Nabi orang Katanya Syekh Mufti Mesir itu, Syekh Thayyib itu, Grand Azhar itu, King, Raja, Mufti, Ketua, Rektor Azhar itu. Nabi kalian turun di Allah yang milih. Kalian harus terima itu. Seandainya Nusantara ini pantas untuk menerima risalah, maka Allah akan pilih Nabi dari Nusantara ini. Tapi tidak ada. Yang Allah pilih ada Nabi Muhammad Al-Hashimi dari tanah Ada yang ngaku-ngaku Pak siapa namanya itu ngaku. Jadi yang ngajari kita cinta tanah air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngajari kita cinta tanah air nomor 1. Bagian dari iman, ada perkataan kayak gitu kan, cinta tanah air. Nabi ngajari gitu. Dan Nabi juga ngajari kita cinta Arab karena cinta bahasa Arab, karena itu bahasa Al-Qur'an. Cinta Arab karena Nabi orang Uhibbul Arab li thalath, kata Nabi, aku cinta Arab karena 3. Li'anni Arabi, karena aku Arab. 2, li'anna lughatal Qur'an Arab, karena bahasa Quran Arab. Yang 3, li'anna lughat ahli jannah Arab, karena bahasanya ahli surga bahasa Oh ya apa Bib? Kalau nanti saya masuk surga Bib, saya tidak ngerti bahasa Arab Bib. Bui sampean, bui Bos. Wassalamualaikum Muhammad. Kan sampean mikir lu, kalau bahasanya di surga Arab saya tidak ngerti bahasa Arab, ya apa Bib nanti di surga Bib? Kaya kon. Ya apa? Padha gak mlebu sih aniki. Di surga itu lahum ma tashtahi anfusukum wa lahum mimma tad'un.
au yad'un. Surga itu apa yang kamu inginkan semua kamu dapat. Jangan kamu pikirkan, yo apa ya? Engko pakai bahasa apa aku? Kaiso aku. Cok pikire, jangan pikirkan itu. Pastikan dulu kamu melebu apa enggak kamu. Kalau kamu sudah melebu ke surga, tenang, semua kamu akan bisa. Apa yang kamu inginkan dikasih sama Allah. Masalahnya yang perlu dipikirkan, iso melebu apa ora? Aku kursus sih, Beb. Kursus dulu, Beb, sebelum ke surga. Setelah kursus 5 tahun gak melebu. Rugi enggak? Jadi sekarang kamu bertakwalah sama Allah, kerjakan takwa yang bagus, manut, patuh, jangan melanggar. Nanti kalau sudah masuk ke surga, Allah sudah janji semua yang mereka inginkan aku beri, kata Allah. Mau apa saja. Mau pinter bahasa Arab, bisa. Mau pinter bahasa asing, bisa. Asing-asing, kening nggak? Mau kawin 70, oh disiapkan. Bidadari, bidadara, berdada, lengkap. Pastiin dulu kita masuk surga dengan rahmat Allah. Harus pakai bahasa apa? Arab. Saya orang Madura, Arab harus. Saya orang Jawa, harus pakai bahasa Arab. Saya orang Inggris, harus. Tidak boleh diterjemahkan, tidak boh. Seperti aliran waktu itu di mana? Di Malang apa? Sholat dengan terjemah. Salbut mon imam coba Madura makmumah. Rusak, akhirnya disatukan dengan bahasa Quran, bahasa ahli surga. Beb, saya dengar, Beb, ada ceramah bilang bahasa Madura bahasa kedua ahli surga. Tidak tahu itu, saya belum masuk ke sana itu. Tidak tahu itu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian nomor 4, at-tartib fiha. Harus tertib di dalam takbiratul Allahu Akbar. Jangan dibalik. Akbar Allah. Dasar dibalik. Harus tertib. Faham dong? Saya Beb, mau model yang terbaru, Beb. Akbar Allah. Model kamu. Kemudian nomor 5, an-nutqu bilafdil jalalah. Melafatkan kalimat al-jalalah. Allah Akbar. Harus pakai kalimat Allah, lafzul jalalah. Tidak boleh kamu pakai saya mau milih Asmaul Husna yang 99 tuh, Beb, tak ambil satu. Ar-Rahman Akbar. Tidak boleh. Harus lafzul jalalah Allah. Keistimewaannya, nama Allah hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu Allah. Dan ada yang bilang itu adalah Ismullah al-Azam, nama Allah yang paling agung, yang tidak berdoa dengan nama itu kecuali diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh ngasih nama selain Allah dengan kalimat Allah, haram hukumnya. Punya anak biar tampil beda dikasih nama Allah, tak boleh. Kalau Abdullah, hambanya Allah, tidak apa-apa ditambah Abdul, itu sebaik-baik nama Abdullah. Ya, khairul asma' ma'ubbida wa ma'hummida. Sebaik-baik nama yang disandarkan ubudiyah kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghaffar, Abdul Jabbar, ngamokan itu. Atau Muhammad, Ahmad, itu yang terbaik. Cuma zaman ini orang tidak mau kasih nama-nama itu, sudah banyak, Beb, ketuker nanti. Cari nama yang antik. Akhirnya tanya sama EA. Tahu EA? Belum kenal orang sini. Berana itu EA. Ya, jadi harus pakai kalimat Allahu Akbar. Makanya zikir jalalah yang kita amalkan setiap setelah subuh itu Allah, Allah, Allah. Karena itu banyak yang bilang itu adalah Ismullah al-Azam. Ya, Allah. Dan itu harapan kita menjadi kalimat terakhir saat nafas akhir kita keluar. Mudah-mudahan bersamaan dengan kalimat Allah. Baik. Kemudian an-nutqu bilafzi akbar. Dan juga dengan lafaz akbar yang kedua, Allahu Akbar.
Jangan pakai kalimat yang lain. Allah yang maha besar, pakai yang lain. Allahu akram misalnya. Allah yang lebih mulia. Allahu aqwa, Allah yang lebih kuat. Tidak boleh. Walaupun itu artinya betul, tapi tidak boleh. Ini sudah nas. Harus pakai takbiratul ihram, yaitu Allahu akbar. Fahim tom? Di saat Allahu akbar, takbir, artinya apa? Allah yang maha besar. Kamu benar-benar membesarkan Allah. Diawali dengan itu. Sebelum Fatihah, sebelum tasyahud, sebelum ruku, sebelum sujud. Ente mau ngadep sama Allah? Ya. Tata dulu. Yang betul dulu niatnya. Terus besarkan Allah, kecilkan kamu kalau mau masuk ke hadratullah. Allahu akbar. Nunduk beneran, tawaduk beneran. Yang besar hanya Allah, kamu yang rendah. Sebelum kamu sujud, ruku, baca ini, baca itu, kamu harus takbir dulu sebagai persaksian kamu bahwa yang maha besar hanya Allah. Kamu harus buang kesombonganmu dulu. Jangan kamu merasa punya. Allahu akbar. Kata kunci sebelum masuk menghadap Allah, kamu harus mengakui yang maha besar Allah, bukan kamu, bukan uangmu, bukan kesehatanmu, bukan kepintaranmu. Allahu akbar. Faham? Itu kata kunci, kayak sandi. HP, tahu HP? Dikasih kata sandi sama kamu, nomor atau apa? Kalau kamu udah bisa kata sandinya, bisa masuk? Tidak bisa. Anu beb, pakai tombol jempol beb. Mau buka HP suami, suami tidur, jempolnya diambil. Ini biasanya anak-anaknya ini yang mau main HP itu. Ya, itu kata kunci. Kalau kamu tidak bagus buka kuncinya, tidak bagus sholatmu. Allahu akbar, tapi kamu si angkuh, si sombong. Tidak masuk kamu. Dari awal Allahu akbar, kata kuncinya, kau besarkan Allah, kau nunduk, kau harus merasa hina dan merasa rendah. Tidak ada yang lebih besar. Itu satu. Yang kedua, kata kuncinya pakai Allahu akbar, ngobati dari semua problem hidupmu. Belum sujud ini, obatnya belum diminum semua, baru dari kata kuncinya sudah kamu dapat obat kalau kamu menghayatinya. Allah maha besar, lebih besar dari masalah hidupmu. Saya tepang ruwet beb, saya punya masalah besar beb. Apa? Tadi masih sekali saya beb, tidak punya uang sama sekali. Katakan Allahu akbar, Allah lebih besar dari masalah saya. Tidak punya uang itu kecil. Bagi si Andi, mentah Andi besar itu ya. Tidak punya uang itu kecil. Anak sakit, problem ini, kan kita kayaknya membesarkan itu. Kalau lagi ngadepi itu, besar tidak kepikiran kita? Oh bu, bisa ada hadir subuhan ini. Besar. Nah, kita kadang membesarkan selain Allah. Baik itu diambil rezeki uangmu, kita merasa oh besar masalahku. Atau dikasih uang lebih, rezeki lebih, kau merasa oh besar sekali aku punya, besar sekali yang aku punya. Itu semua dinafikan 5 kali dalam sehari semalam. Itu diobati sama Allah agar yang pantas dibesarkan hanya Allah subhanahu. Allahu akbar. Jadi kalau dibacanya dengan betul, nikmat. Allahu akbar. Sembuh sombongnya, sembuh angkuhnya, sembuh besar hati berharap sama Allah, kecil masalahnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, pede, wah enteng, mari kius itu jalan wis enteng. Allahu akbar, yang besar Allah, masalah kecil. Jangan katakan aku punya masalah besar, tapi katakan aku punya Allah yang maha besar. Allahumma Muhammad. Ini teorinya, prakteknya bisa ndak? Allahumma Muhammad. Ya, kalau dihayati, kalau dimaknai, kalau direnungi, insya Allah bisa. Kita selama ini cuma Allahu akbar. Dari modelnya aja sudah tidak membesarkan. Allahu akbar. Allah. Lama-lama Allah. Rusak. Dari modelnya yang betul, yang tegak. Allahu akbar.
Begitu bergetar hati ini. Yang besar memang hanya Allah. Ngobati diri, ngobati hati dari semua yang dibenci sama Allah Subhanahu. Dan kalimat takbir ini digunakan dari masa sahabat untuk terghib, tasjid, penyemangat. Jadi kalau sudah sahabat mulai lemah untuk perang, mulai kendor, takbir Allahu Akbar, semangat Allahu Akbar, membesarkan semangat untuk kembali di barisan perang supaya tambah maju. Dan Bung Tomo, apa kata Bung Tomo setelah kita harus merdeka untuk penyemangat pejuang waktu itu? Apa? Allahu Akbar, semangat di radio-radio. Akhirnya semuanya semangat untuk berjuang. Jangan dijadikan bahasa komunikasi atau jadi topeng untuk sebuah hajat duniawi. Atau jangan salah menempatkan. Sedikit-sedikit takbir, mau maksiat takbir Allahu Akbar. Jangan sampai salah menempatkan. Sebagaimana kalau ditempatkan di tempat yang baik jadi sunnah dapat pahala, kalau ditempatkan di tempat yang maksiat diniatkan untuk olo-oloan jadi dosa, bisa kafir. Mau pasang togel Allahu Akbar, tepak, haram itu, bukan tempatnya. Mau bunuh orang, mau bunuh tetangga, takbir Allahu Akbar. Masalahnya permusuhan duniawi, bukan agama, bukan dasarnya perang dengan orang kafir, bukan. Sesaudara bertakbiran. Sebera Allahu Akbar, setemor Allahu Akbar. Akhirnya mata kapi, takbir jadi tahlil, Mas. Betul? Kata Habib Umar, "Lau kabbarullah haqiqatan lama takhasamu lama taqatalu." Seandainya mereka membesarkan Allah dengan sesungguhnya, tidak akan saling membunuh, tidak akan saling caci maki, tidak akan saling bertengkar. Kalau sebenarnya mereka membesarkan Allah, karena yang membesarkan Allah tahu hak-haknya Allah. Haknya Allah pada hambanya yang beriman, tidak boleh dirampas hartanya, tidak boleh dilukai darahnya, tidak boleh dihina kehormatannya. Itu haknya orang yang beriman. Allah menentukan begitu, karena dia beriman kepada Allah harus dijaga itu. Kalau memang membesarkan Allah, pasti dia menjaga itu. Oh, kocokui, saudara ini, tretan dibi, itu tretan dibi itu. Saudara Islam ini tidak boleh, haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya untuk dia cimaki. Dia menjaga itu kalau sama sungguh-sungguh membesarkan Allah, akan membesarkan aturannya Allah. Ini enggak, beda pandangan, beda pendapat, akhirnya beda pendapatan, akhirnya mau tengkar, akhirnya masuk fitnah gitu, masuk terbawa fitnah, beda pendapat, beda ini, sampai jangan kita masuk ke ruang itu. Wis, hada zaman zamanus suqut wa nuzum fil buyut wal qanaah bil qalil minal qut. Ini zamannya banyak diem di rumah, banyak diem, tidak banyak ngomong, dan harus menerima dengan sedikit daripada makanan yang Allah berikan kepada kita. Zamannya diem, jangan ikut panas, akhirnya terjebak, terprovokasi, masuk ke area itu, akhirnya sama-sama takbir, pas tahlil lama-lama, Mas. Ya, na'udzubillahi min. Fahim tuh? Jaga persatuan. Mau ngomong ini, lah, saya tidak ikut. Ada yang salah, oknum, ya oknum, jangan diratakan. Kata Habib tadi, ada yang tidak suka sama ini, oknum. Ada yang salah, sudah jangan diratakan. Itu bijak namanya. Salah satu, pokoknya lah. Yang salah satu di sini, yang hadir majelis subuh, masa semua kena? Kan enggak. Yang satu itu tepil. Tahu Mas saya itu, tahu tepil. Baru itu 5 hari, Mas, ngerusak akhirnya gitu ya. Yang sudah bangun-bangun baik-baik, hubungan baik, Masya Allah, ya sudah ya. Jadi apalagi pakai bahasa ini pribumi, ini bukan, ini asli, ini palsu, ini mau diapain? Wong semua ini sudah lahir di sini. Mbah-mbah ini Habib, mbahnya ada mbahnya orang Madura, ada orang ibunya ada orang Madura, terus sudah
satu nusa satu bangsa. Iya, con lagu syukur saya. Wassalamualaikum Muhammad. Sabun 6:30 kurang 2 menit. Wassalamualaikum Muhammad. Padahal syaratnya takbir ada berapa? Masih nomor berapa? Ngantok lah. Mau nomor tuh kurang berapa? Ki lanceng. Seminggu sekali. Ya bila sehat ini. Indonesia Raja tiap malam, ini ngajinya tiap minggu. Hilang rasa semangatnya. Ala kulihan. Yang terakhir dulu, nanti kita lanjut minggu depan. Ada mumad di hamzatil jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafzul jalalah. Allah, A-nya itu hamzah, tidak boleh dipanjangkan. Allah, salah. A-nya harus Allahu Akbar. Karena Beb, saya tidak bisa hadirkan niat, Beb. Jadi Tarzan sampean. Nomor 8, ada mumad di ba'il akbar. Tidak boleh memanjangkan ba-nya akbar. Akbar, ba-nya pendek. Tidak boleh dibaca panjang. Akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh. Ya, ba-nya coba detail seperti itu biar tidak salah. Allahu Akbar. Begitu ba-nya pendek. Nomor 9, ada mutasdidil ba. Tidak boleh mentasdidkan ba. Allahu Akbar. Ba-nya ditasdidkan. Akbar. Tak boleh. Pokoknya jadil model intinya ya. Al-muwala bainahuma. Ya. Nomor 10, al-muwala bainahuma. Langsung antara Allah sama Akbar langsung. Tak boleh dipisah. Allah. Ngombe. Akbar tak sah. Harus Allahu Akbar langsung. Nomor 11, ada mumaddil alif jalalah ziyadatan ala sabi alaf. Tidak boleh memanjangkan alifnya jalalah. Allah melebihi 7 alif. Allah wa huwa masyhur 14 harokat 7 alif. Allahu Akbar terlalu panjang, melebihi 7 alif atau 14 harokat. Berapa ketukan itu? Satu alif itu 2 ketukan atau 4 ketukan. Terlalu panjang. Allah alifnya terlalu panjang. Tidak boleh. Standar aja ya. Kemudian alla yazida waw bainahuma. Tidak boleh ditambahi waw di antara keduanya. Allahu wa Akbar. Tidak boleh. Pokoknya intinya tidak boleh model alla yazida wawan qabla jalalah. Tidak boleh juga ditambahi waw sebelum jalalah. Wallahu Akbar. Ada wawnya, tidak boleh. Ya boleh. Kemudian mura'at hurufi ala yudalla harfan bi harfin akhar. Harus memperhatikan hurufnya, tidak boleh diganti. Allahu Akbar. Hamzah ya hamzah bukan ain. Allah, tidak boleh. Kaf ya kaf, akbar. Jangan qaf akbar. Tidak boleh. Jangan diganti huruf-hurufnya. Wis koyo iku wis, jangan diganti-ganti. Alla yadkhulul waqt fil muaqqat. Harus sudah masuk waktu. Ngucapinnya sudah masuk waktu Kalau kamu di luar waktu sholat nanti tidak sah nanti. Karena syaratnya sah sholat masuk waktu. Kemudian antaktarina biniyah, harus niatnya bareng. Allah pas langsung niat, sudah dibahas kemarin, bareng dengan niat. Nomor 17, takhiru takbiratul makmum an takbiratul imam. Kalau dia makmum, takbirnya harus lebih lambat daripada takbirnya Jangan barengan. Imam kita takbir kada Allah Akbar. Terbalik ini. Makmum harus di belakangnya takbirnya setelah imam Allahu Akbar baru sampean Allahu Akbar, supaya dapat keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Sibuk dikit dengan siwak tidak apa-apa. Sibuk dikit dengan hal-hal yang berhubungan dengan sholat tidak apa-apa. Ngampar sejadah atau pakai siwak baru takbir setelah takbirnya imam tidak apa-apa. Kemudian nomor 18, an yakuna mustaqbilal qiblah, harus menghadap kiblat. Jangan takbir ngadep ke sana kemudian takbir, tidak boleh. Nomor 19, an la yaksida bitakbir ghairas shalah. Tidak bermaksud dalam takbir selain sholat. Saya niat takbir ini untuk sholat, bukan untuk lainnya.
Allahu Akbar, niat untuk takbir bukan untuk takbir tetangga tabang lewat. Allahu Akbar, main orang takut beda orangnya. Allah yaqta hamzah akbar fayantiqa bil hamzah an yaqta, jadikan hamzanya akbar sebagai hamzah kotok, akbar. Allahu Akbar, jangan diwasolkan Allahu Akbar, tidak boleh, harus di hamzah kotok. Hamzah kotok dilafatkan Allahu Akbar. Itu 20 apa? 20 syarat takbiratul ihram. Nah, bagaimana hukumnya jika dia tidak bisa bahasa Arab? Tidak bisa, baru masuk Islam misalnya, tidak bisa ngucapin Allahu Akbar karena baru apa? Baru masuk Islam misalnya, Allahu Akbar aja tidak bisa. Gimana sholatnya? Kan sholat wajib takbirnya. Apakah boleh pakai bahasa Jawa? Apakah boleh pakai bahasa Madura? Kalau orang yang baru masuk Islam, ini PR bawa pulang ke rumah, buat bahan musyawarah dengan istri dan anaknya. Ya, selamat, insyaallah Rabu depan bawa jawaban masing-masing. Hukumnya orang yang tidak bisa bahasa Arab karena baru masuk Islam misalnya, orang Inggris misalnya, atau orang kotokan misalnya, masuk Islam baru gak bisa bahasa Arab, bagaimana takbirnya? Apakah boleh pakai terjemah atau tetap harus pakai bahasa Arab? Dengan cara bagaimana? Itu PR untuk jenengan, untuk menambah kesibukan yang baik, kesibukan ilmu di rumah masing-masing. Mudah-mudahan Allah beri kita istiqomah, Allah beri kita sehat, Allah beri kita afiat, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita, serta Allah menerima majelis ini menjadi majelis yang makbul, yang membawa manfaat untuk segenap umat Rasulullah dan semua kampung-kampung umat Islam, mendatangkan kebarokahan dari langit dan bumi, serta kalian semua usahanya dilancarkan oleh Allah, rezekinya dibuka oleh Allah, diparingi sehat afiat dalam taat kepada Allah, semakin hari semakin baik, semakin takwa, sampai datang hari terakhir di dunia kita meraih husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.